Halo teman-teman semua, kenalin aku Andre. Kali ini kita mau bahas tentang 4 aspek yang penting dalam sebuah bisnis atau usaha supaya usaha ini berjalan dengan lancar, akan semakin bertumbuh dengan hebat. Aspek yang pertama adalah produk atau jasa yang dihasilkan dari bisnis kita wajib banget memenuhi ekspektasi konsumen, atau dengan kata lain, produk atau jasa yang dihasilkan dalam bisnis kita harus bisa menyenangkan konsumen. Kenapa? Karena ketika kita mendatangkan konsumen ke dalam bisnis kita untuk membeli produk kita membutuhkan namanya iklan. Nah, iklan ini harus sesuai dengan ekspektasi produk kita. Misalkan kita punya produk dalam bisnis kita berupa sampo, dan kita iklanin di situ, sampo penghilang ketombe terbaik di dunia. Kita harus memenuhi ekspektasi iklan tersebut. Ketika orang sudah klik dengan iklan kita dan membeli produk kita, dan ketika dia mencoba produk kita ternyata ketombenya nggak hilang, artinya kita tidak memenuhi ekspektasinya dia. Kita tidak memenuhi ekspektasi iklan yang kita bikin. Itu akan membuat penjualan kita bertipe hit and run. Jadi ketika mereka beli, mereka tidak akan beli lagi sampai selama-lamanya. Mereka kecewa dengan produk kita. Ya sama aja kita pernah kecewa kan dengan beberapa produk dalam kehidupan kita kan, tidak sesuai dengan iklannya. Nah itulah seperti itu. Boro-boro aku mau beli lagi kan. Ingat-ingat aja kayaknya malas banget ya kan. Jadi yang pertama penting banget bahwa produk kita harus sesuai dengan ekspektasi konsumen atau harus memuaskan konsumen. Kalau kita memang benar-benar sampo penghilang ketombe, ya iklannya sampo penghilang ketombe. Tapi kalau memang hanya sampo biasa, ya kita cari iklan yang relevan dengan sampo kita atau produk yang kita hasilkan dalam sebuah bisnis tersebut. Jangan sampai spesifikasinya sampo penghilang ketombe tapi iklannya sampo penumbuh rambut, kan nggak masuk akal. Artinya tidak sesuai dengan apa yang diiklankan dan tidak relevan, tidak memenuhi ekspektasi konsumen. Itu bahaya banget. Kalau nomor satu itu nggak kita lakuin, itu dalam hitungan bulan usaha kita bisa ambruk teman-teman. Ya, yang pertama penting banget. Yang kedua adalah menguntungkan owner atau menghasilkan profit. Kalau kita sudah mengeluarkan dana, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan usaha untuk bisnis tersebut tapi tidak menghasilkan keuntungan, ya buat apa kita lanjutin, ya nggak? Kita buang-buang waktu. Tapi kalau kita memang punya visi misi, ya kita akan spend waktu misal 3 bulan, 4 bulan. Kalau memang nggak menghasilkan keuntungan, ya kita harus tutup bisnis itu. Jangan sampai waktu kita terbuang dan kita mengeluarkan lebih banyak dana di dalam bisnis tersebut. Memang kita sudah rugi, tapi daripada kita rugi lebih banyak, mendingan kita tutup bisnis tersebut kan. Yang ketiga adalah menguntungkan karyawan. Dalam bisnis, aset-aset itu nggak melulu cuman berupa bangunan, tanah, atau peralatan-peralatan yang kita punya, tetapi aset-aset berupa karyawan dan pegawai. Kalau nggak ada mereka, nggak ada karyawan, bagaimana kita mau mengoperasikan bisnis kita dengan lancar, ya kan? Masa kita mau menjadi Superman yang mengurusin bisnis kita terus-terusan sendiri? Ya kalau awal-awal kita merintis bisnis, oke lah kita urus sendiri bisa. Tapi kalau misal sudah jangka waktunya lama dan bisnis ini semakin bertumbuh, otomatis kita harus memiliki karyawan untuk menghandle lini-lini bisnis kita yang nggak bisa kita handle. Masa kalian mau ngurusin produksi semuanya kalian, ya nanti lama-lama capek sendiri. Karyawan itu sangat penting dalam sebuah bisnis, maka dari itu harus disejahterakan. Jangan sampai ketika bisnis kita sedang tumbuh dengan baik, tetapi karyawan kita malah pindah ke kompetitor kita. Jadi kitanya repot sendiri, ya kan? Aspek-aspek dalam mensejahterakan karyawan ya banyak. Gajinya bagus, fasilitasnya baik, suasana kerjanya juga oke. Terus kita memberikan kebijakan-kebijakan yang pro dengan karyawan tetapi tidak merugikan perusahaan. Kita akan membangun super tim dalam bisnis tersebut. Jangan Superman ya. Kalau Superman nanti kita capek banget. Tapi ketika kita bangun super tim dan kita menerapkan aspek yang ketiga adalah kesejahteraan karyawan, maka bisnis itu akan semakin baik, bahkan bertumbuh semakin besar. Dan suatu saat itu akan menjadi autopilot. Tanpa kita harus di situ, bisnis itu akan bisa jalan sendiri. Kita akan bisa mencoba bisnis baru, model bisnis lain, atau kita bisa ekspansi yang relevan dengan bisnis utama kita. Itu yang ketiga adalah mensejahterakan karyawan atau pegawai kalian, karena itu adalah aset-aset kita. Dan yang keempat adalah berguna bagi masyarakat umum. Nah,
Yang keempat ini memang banyak banget pengusaha atau owner bisnis yang tidak memperhatikan ini. Yang penting mereka profit, karyawannya sejahtera, produknya disukai masyarakat. Tetapi kalau aspek yang keempat ini nggak dipenuhi, suatu saat dalam eksternal atau dalam lingkungan tidak diterima oleh masyarakat, maka akan menjadi suatu ancaman. Kalau perizinan-perizinan di dalam masyarakat itu susah, bagaimana kita mau ekspansi dalam sebuah bisnis? Makanya dari kecil, dari bisnis itu imut-imut, kita harus yang namanya memperhatikan aspek yang keempat, yaitu kesejahteraan atau berguna bagi masyarakat. Kita akan alokasikan beberapa persen dari penghasilan dalam sebuah bisnis tersebut untuk masalah sosial. Misalkan kita membangun jembatan, kita membangun tong sampah gratis, atau membagikan makanan gratis, beras-beras gratis untuk lingkungan, supaya berguna buat lingkungan masyarakat kita, sehingga lingkungan masyarakat kita mencintai bisnis atau perusahaan kita, sehingga ketika suatu saat kita mau ekspansi bisnis, nggak ada perizinan yang ribet di dalam masyarakat tersebut ya. Nah, menurut aku 4 aspek ini yang paling utama dalam sebuah bisnis supaya bisnis kita semakin bertumbuh, semakin hebat. Menurutmu ada lagi aspek lain? Kalau ada, kalian bisa share di DM Instagram aku atau di kolom komentar ini ya. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa DM aja di Instagram aku. Dengan senang hati aku mau menerima kritik dan saran dari kalian, karena itu adalah motivasi buat aku semakin lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye-bye.